tidak cukup besar volume yang ditimbulkan, bahwa market itu masih berada dalam zona yang sama, tidak lebih tinggi atau maupun lebih rendah. Dan kemudian kalau kita ngelihat ke H4, ini ada sesuatu yang lumayan menarik karena market itu sempat mengalami yang namanya konsolidasi atau kita sebut dengan sideways. Mengapa sideways ini terjadi? Karena tidak adanya berita yang bisa membuat market itu mengalami potensi breakout maupun juga mengalami potensi impulsif, sehingga market itu masih cenderung konsolidasi di area yang sama. Nah, apabila kita lihat sejauh ini daripada pergerakan market, ini masih menunjukkan adanya potensi sideways ataupun masih bergerak di range yang sama hingga menunggu data pada hari Kamis di tanggal 11 Desember. Nah, namun sebelum kita menggambarkan pada hari Kamis, coba kita pelajari terlebih dahulu pada chart di hari Senin ini terlebih dahulu ya. Kalau saya biasanya menggunakan penglihatan menggunakan bar chart ya. Bar chart ini untuk melihat atau membantu mengukur swing to swing yang bisa menjadi opportunity ke depan untuk saat ini. Kalau kita melihat secara bar chart ini sendiri ya, kita melihat adanya potensi terjadinya yang namanya symmetrical triangle pattern. Namun symmetrical triangle pattern ini bisa terjadi pola dua arah. Apabila selama perjalanannya ketika harga itu menembus area support, maka potensinya akan terjadi perlemahan yang signifikan. Sebaliknya, apabila harga menembus nilai daripada resisten, akan terjadi potensi rally yang signifikan. Nah, namun yang bisa dipelajari kedua adalah pola dari symmetrical triangle ini lebih dominan untuk bullish trend. Terlihat pola dari bullish trend ini cukup kuat dan masih belum terjadi penembusan resisten yang cukup kuat. Khawatirnya adalah apabila memasuki FOMC nanti baru akan terjadi ledakan yang signifikan yang terjadi di market itu sendiri. Jadi kita memang harus menyiapkan potensi-potensi yang bisa terjadi di market di minggu ini. Karena harga sejauh ini masih bergerak dalam range konsolidasi, dan apabila range konsolidasi ini masih belum terlihat dengan signifikan, maka market juga masih belum menunjukkan potensi yang signifikan. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dari H1 pun sama, harga masih saat ini masih dalam posisi sideways, jadi memang kita bisa menyimpulkan market mulai akan terjadi pergerakannya mungkin ketika memasuki waktu London, kemudian juga memasuki waktu US di sore hari nanti, dan kita akan melihat apakah terjadi penguatan yang signifikan atau terjadi yang pelemahan signifikan. Karena jujur saja potensi-potensi seperti ini masih dalam sideways yang lumayan besar. Jadi apabila Anda ingin trading gold, hindari ketika Anda melakukan trading saat sideways seperti ini, karena ketika posisi sideways ini akan jauh lebih sulit ketika ingin melakukan entry yang cukup signifikan seperti itu. Jadi bisa menunggu ketika nanti terjadi penembusan resisten ataupun support ya. Kemudian kita akan masuk untuk AUD USD karena kita tahu akan ada rapat suku bunga juga yang dimana itu bisa diperhatikan. Kita lihat dari daily terlebih dahulu. AUD USD ini sudah bergerak naik dengan signifikan, di mana marketnya bergerak dalam potensi-potensi yang cukup bullish itu sendiri. Namun perlu hati-hati karena tidak terjadinya potensi kenaikan suku bunga, dikhawatirkan ini akan terjadi potensi koreksi terlebih dahulu setelah kenaikan yang cukup panjang, di mana level-level koreksi daripada harga ini akan berpotensi ke nilai resisten di 0,65 sampai ke 0,65,512. Di mana correction ini bisa akan menjadi potensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum naik lebih tinggi lagi. Kalau kita ngomongin secara teknikal memang data ini sudah menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap chart daripada Australian Dollar USD, karena dari AUD/USD sendiri ini sudah terjadi pola falling wedge, yang dimana pola falling wedge ini masih akan menunjukkan potensi pergerakan naik yang signifikan. Jadi kita masih sama-sama melihat terjadinya kenaikan yang cukup powerful. Namun hindari